Hai teman-teman, masih dengan saya Jos dari www.marketingjos.com. Kali ini kita mau belajar untuk satu hal yang penting bagi teman-teman pengguna AdSense. Kita mau membahas tentang bagaimana pemasangan iklan AdSense yang sesuai dengan ketentuan Google. Langsung aja ya friends, yang pertama itu saya tunjukin kepada teman-teman bahwa ada polisi Google AdSense bicara tentang implementasi penempatan dari iklan-iklan Google. Jika teman-teman ingin melihatnya langsung, boleh silakan langsung ke support Google ya, support Google, AdSense, Answer dan sekian-sekian. Ini ada alamatnya. Nanti saya tuliskan juga pada deskripsi video saya ini, silahkan lihat di bawah. Kemudian selanjutnya adalah yang pertama tentang penempatan iklan di drop down menu overlay. Itu sudah pernah juga saya bahas, tapi supaya teman-teman lebih jelas lagi, gambarnya kira-kira seperti ini. Ya, jadi kalau teman-teman punya menu di atas, terus kemudian teman-teman buat iklan di bawahnya, ketika di mouse over seperti ini, lihat ini menunya ada di atas dari iklannya. Jadi ada kecenderungan ketika orang mengklik menu ini, ya, ketika salah dia akan terklik. Nah, ini tidak diinginkan Google. Nah, ini masuk kepada peraturan Google, ini tidak boleh. Berikutnya adalah ada beberapa hal yang penting juga di sini, bentuk galeri foto. Jadi teman-teman kalau ada membuat foto, kemudian ada beberapa foto, lalu ada tombol nextnya ini. Nah, ini tidak boleh ada iklan di sini. Mengapa? Karena kecenderungannya orang akan bingung dan akhirnya mengklik iklan ini. Nah, ini dilarang oleh Google. Ya, ini dilarang Google AdSense. Yang benar adalah iklan ini ditiadakan hanya next and previousnya saja. Jadi iklannya tidak boleh dekat ke galeri foto. Selanjutnya yaitu klik di sini. Maksudnya adalah jika ada iklan Google, nah kita tidak boleh membuat kata-kata klik di sini. Itu tidak boleh, itu melanggar. Sehingga bagi teman-teman yang menggunakan ini, saya sarankan untuk segera menghapusnya. Ya, biarkan saja iklannya seperti itu tanpa harus menulis kata klik di sini. Berikutnya adalah recommended. Jadi teman-teman juga tidak boleh menuliskan kata recommended. Ya, artinya recommended itu kan direkomendasikan. Nah, yang direkomendasikan apa? Nah, jika kita langsung membuat iklannya di sini, itu kan secara langsung kita melihat bahwa oh, yang direkomendasikan adalah ini. Jadi kecenderungannya mengklik iklan ini. Lah, ada beberapa kalimat-kalimat ya, frasa atau kata yang tidak boleh oleh Google AdSense, yaitu yang pertama gratis mengklik atau klik di sini, recommended, ikut berkontribusi melalui iklan ini, tolong klik iklan agar sponsor kami menjaga iklan ini tetap eksis. Nah, dan lain-lain, masih banyak lagi. Kami membutuhkan server baru, support kami, atau klik untuk ikut berpartisipasi, atau apapun yang mengarah kepada pembacanya disarankan mengklik iklan. Nah, itu dilarang. Ya, kemudian masih banyak lagi. Intinya ya, tulisan mengajak pembaca itu tidak boleh, dan itu adalah pelanggaran serius. Selanjutnya adalah ada 3 juga yang paling penting tentang konten. Yang pertama itu sejajar dengan gambar. Jadi kalau kita misalnya ada membuat sebuah artikel, terus kemudian ada gambar, di bawah gambar tersebut ada iklan seperti ini. Teman-teman perhatikan, ada gambar, sejajar di bawahnya ada iklan. Ada gambar, sejajar di bawahnya ada iklan. Ada gambar, sejajar di bawahnya ada iklan. Nah, ini tidak boleh. Mengapa? Karena kan orang pasti akan melihat, oh ini ada gambar. Apalagi gambarnya tidak bisa diklik. Nah, kalau gambarnya tidak bisa diklik, kan orang beranggapan bahwa oh, gambar ini penjelasannya ini. Otomatis dia nanti akan mengklik iklan ini. Nah, ini dilarang oleh Google. Ya, bentuk sejajar. Selanjutnya yaitu model
iklan mendorong konten ke bawah. Contoh nih, kalau dalam full websitenya kita lihat seperti ini, tapi begitu kita lihat dari secara gambaran umum, misalnya website kita itu tampilan seperti ini kalau kita print seperti itu. Tapi ternyata ketika kita lihat di laptop atau di komputer, nah yang pertama sekali kelihatan itu adalah header, kemudian ada sidebar, dan 2 iklan ini kontennya hilang, kontennya ke bawah. Nah ini sering banyak sekali saya lihat ya, teman-teman perlu tahu ini salah, ini penggunaan atau penempatan iklan AdSense yang salah. Jadi kalau teman-teman masih ada yang melakukan ini, segera perbaiki ya, karena ini kesalahan serius untuk Google AdSense. Berikutnya adalah masih konten yang mendorong ke bawah tapi versi mobile. Teman-teman bisa lihat sebuah website yang dibuka dari sebuah mobile atau handphone, kemudian yang muncul adalah iklan yang pertama sekali, tapi kontennya hilang ke bawah ya. Teman-teman perhatikan ini baik-baik. Nah ini salah ya, sehingga kan kalau orang masuk ke website kita terus langsung ada iklan, kecenderungannya langsung mengklik iklan, dan ini adalah juga kesalahan fatal. Nah ini biasanya terjadi untuk yang versi mobile. Berikutnya adalah free download atau download gratis. Nah teman-teman bisa aja kan misalnya membuat satu postingan, tapi dalam postingan tersebut teman-teman mau membuat PDF, boleh di-download gitu, atau dokumen yang bisa di-download, atau gambar, atau lagu, nah, boleh saja. Nah, tapi masalahnya adalah kita tidak boleh menempatkan iklan AdSense di bawah tulisan klik download atau free download ini. Nah ini dilarang oleh Google, jadi teman-teman segera perbaiki jika ada hal yang seperti ini. Berikutnya adalah ada juga yang masih sama, yaitu tentang menyerupai ya. Perhatikan di sini ada yang penting sekali, teman-teman lihat. Ini misalnya ini kita buat gambar kita, ini kita buat gambar kita. Nah, tapi di sebelahnya ini ada iklan. Ada. Nah, berikutnya di sini ada iklan, di sini juga ada gambar, ini ada gambar. Ini bukan masalah penempatan iklannya di sini atau di sini, teman-teman. Ya, tapi kita salah membuat gambar-gambar ini berdekatan dengan iklan. Mengapa? Karena iklan ini menyerupai gambar-gambar kita. Paham ya? Sehingga ketika orang datang menuju website kita, mereka lihat, oh ini ada gambar-gambar. Seolah-olah iklan ini dianggap jadi bagian dari gambar. Jadi kecenderungannya adalah, oh orang dengan mudah mengklik gambar ini. Mengapa? Karena sama gitu. Ya, dan ini dilarang juga oleh Google. Berikutnya adalah menyerupai menu website. Ini masih rangkaian dari menyerupai ya. Teman-teman lihat, ini sebenarnya menu utamanya di sebelah sini. Ya, menu utamanya ini nih. Tapi di sebelahnya kita buat juga menu. Nah, ini salah. Karena AdSense itu kan ada iklan dalam bentuk link ya. Bagi teman-teman yang udah punya AdSense pasti tahu bahwa ada iklan dalam bentuk link. Nah ini tidak boleh kita letakkan sejajar dengan ini, sehingga seolah-olah menu kita yang ini dan yang ini juga termasuk menu kita. Jadi orang akan lihat, oh ini sama aja kayak gitu. Jadi ini mudah diklik seperti ini. Nah ini tidak boleh. Kemudian membuat seperti ini juga, seperti menu seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat ini juga salah ya. Dan yang ini juga, perhatikan, ini gambar kita, ini gambar kita, ini gambar kita dalam bentuk screenshot game gitu ya, screenshot game. Muncul di sini iklan Google AdSense. Nah ini kan teman-teman berarti menempatkan kode iklannya di sebelah sini ya. Nah ini tidak boleh, karena ini masih tetap seolah-olah orang akan melihat ini adalah bagian dari seluruhnya. Nah ini tidak boleh dan ini adalah kesalahan. Berikutnya adalah jika kita memiliki sebuah page atau sebuah lembaran halaman dari website kita itu error 404 not found, error. Nah, tapi di lembaran tersebut, di halaman tersebut ada sebuah iklan. Nah, teman-teman perhatikan ini salah ya, salah banget nih. Ya, kita tidak boleh menempatkan iklan di situ. Mengapa? Karena ketika orang mengunjungi halaman error, seharusnya dia tidak menemukan apapun atau ada penjelasan, bukan malah menemukan iklan. Jadi seolah-olah iklan ini adalah bagian dari penjelasan not found ini, dan kecenderungan orang akan mengklik. Nah,
seperti itu. Jadi ini salah ya, halaman error tidak boleh diisi iklan. Selanjutnya ada 3 modifikasi lagi ya penempatan iklan yang salah. Yang pertama itu, kalau teman-teman pernah lihat di website-website penyedia film atau video ya, itu kalau teman-teman klik biasanya dia bentuknya player begini ya, bentuk player, terus kemudian ketika kita klik dia akan muncul pop-up iklan. Nah itu Google AdSense tidak boleh ya dibuat seperti itu menyalahi aturan. Terus kemudian dalam bentuk iframe itu juga tidak boleh, atau mendistribusikan kode iklan kepada orang-orang teman-teman melalui email. Nah itu tidak boleh ya, itu adalah pelanggaran. Kemudian yang berikutnya floating ads itu maksudnya iklan yang berada di website kita atau blog kita. Nanti ketika kita menggeser scroll ke bawah, iklan tersebut tetap berada di tempat itu ya, jadi dia tidak naik atau tidak turun, tapi floating, jadi ada di website itu aja. Kita mau naikkan turunkan tapi iklannya tetap aja di situ. Nah itu salah ya, tidak boleh. Atau membuat seperti ini ya, ada gambar terus tunjuk di sini, ini juga salah. Nah bagi teman-teman yang melihat bahwa banyak orang masih menggunakan iklan floating, saya sarankan segera untuk mengubahnya. Karena kita tidak tahu ya bahwa peraturan Google itu mungkin memang sekarang belum setegas yang kita tahu. Tapi kalau sampai mereka tegas, maka teman-teman akun Google AdSense-nya itu bisa di-ban. Ya. Berikutnya yang ketiga, tidak boleh menempatkan iklan itu secara berdekatan seperti ini. Ya, kita menempatkan ada iklan di sini, ada iklan di sini, dan ada iklan di sini. Nah ini modifikasi yang salah ya. Ada 3 modifikasi yang salah dari penempatan iklan kita. Nah, sebaiknya bagaimana? Sebaiknya iklan ini agak berjauhan. Misal ada iklan satu di sini, kemudian ada judul di sini, kemudian ada gambar iklan di sini, kemudian ada isi konten di antara 2 iklan ini. Ya. Ada isinya, barulah kita buat pasang lagi satu lagi di bawahnya. Oke ya, itu dia dari kesimpulannya adalah seperti berikut. Google AdSense tidak pernah bermain-main dengan ketentuan dan peraturan mereka. Bagi Anda yang masih lewat dan bisa menerima pembayaran dari Google AdSense, mungkin itu hanya menunggu waktu sampai Google benar-benar menerapkan semua kebijakannya secara tegas. Karena kan tidak mungkin juga publisher-publisher itu langsung kena penalti ya, kena ban. Jadi teman-teman kita yang harus lebih bijak. Nah, jika Anda bijak, mulailah menerapkan semua kebijakan Google AdSense supaya akun Google AdSense Anda bertahan dan Anda mendapatkan terus penghasilan. Jadi bagi teman-teman perlu mengetahui juga bahwa saya juga tidak seluruhnya paham tentang polisi daripada Google AdSense ini, tapi hendaknya kita terus belajar supaya ada pembaruan-pembaruan sesuai dengan polisi Google AdSense. Nah, itu dia. Oke teman-teman, itu dia presentasi saya dulu ya. Bagi teman-teman yang masih ada kurang jelas atau kurang lengkap atau masih ingin bertanya lagi tentang kejelasannya, boleh bertanya dengan saya Jos di www.marketingjos, atau langsung saja komentar di bawah ini, nanti akan saya jawab ya. Oke, sampai di situ dulu presentasi kita kali ini. Saya Jos dari www.marketingjos.com. Ciao.